Setelah kita sholat tadi, kemudian kita sebelum sampai di tempat untuk sa'i, disunahkan untuk minum air zam-zam. Sebenarnya minum air zam-zam itu di Madinah kita sudah puas minumnya, insya Allah. Oh ya, maju. Kasih jalan teman-teman. Taib, jadi di Madinah itu kita sudah bisa memperbanyak minum air zam-zam. Dan usahakan ya Bapak Ibu, di saat kita berada di Mekah dan Madinah, tidak minum kecuali air zam-zam. Ini air zam-zam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Air zam-zam adalah air yang diberkahi. Nabi SAW mengatakan, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung kamu minumnya niat untuk apa. Mau sehat, insya Allah Allah berikan kesehatan. Mau kaya, Allah berikan kekayaan. Mau pintar, Allah berikan kepintaran. Apa aja, mau masuk surga, insya Allah masuk surga. Mau jadi orang hafal hadis sebanyak, hafid 30 juz, niatkan itu. Itu air zam-zam. Tapi air ini tidak bisa kalau kita minum niatnya untuk sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah. Orang yang umurnya 60 tahun, udah keriput belum? Keriput, minum zam-zam supaya nggak keriput, nggak bisa. Itu bertentangan dengan sunnatullah. Paham ya? Jadi niat doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Di Madinah perbanyak minum air zam-zam. Nah, nanti tatkala kita selesai tawaf dan sholat 2 rakaat ke sa'i, kita akan berhenti di jalan menuju sa'i untuk minum air zam-zam sepuasnya. Kalau bisa sampai gitu. Apa istilahnya bahasa Indonesianya? Sendawa. Jadi air zam-zam itu dipenuhi. Penuhkan air zam-zam di perut kita. Ya. Ini enggak. Banyak kondisi nanti akan saya jelaskan di ruangan ya. Zam-zam ini berbeda loh, Bu. Iya, berbeda. Perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik di saat minum zam-zam di antaranya. Orang munafik itu minum zam-zam takut-takut dia. Nanti perut kembung, nanti gini. Itu orang munafik. Orang beriman nggak ada itu. Air berkah ini. Ini air berkah, jaminan dari Allah. Nggak ada takutnya dia. Dan benar, yang ada sakit diabetes, Ustaz gimana? Bismillah, alhamdulillah. Gara-gara itu dia malah nggak kencing. Nggak hari-hari, tenang Ustaz, alhamdulillah gitu. Jadi zam-zam itu memang mukjizat. Jadi kita nanti perjalanan menuju sa'i, kita akan minum zam-zam sepuasnya. Taib, kita setelah minum zam-zam, kita bergerak menuju tempat sa'i. Tatkala kita sudah mendekat di tempat sa'i, kita membaca firman Allah. Coba ikuti saya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, kalau mau sampai sini saja cukup. Atau kalau mau disempurnakan sampai akhir ayat enggak apa-apa. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Baik, silakan di bawah, saya di atas ingin menjelaskan. Masuk pelan-pelan, Oh ya, ini sudah kembali tadi setelah tawaf. Setelah tawaf kita kembalikan seperti biasa. Ya, tutup biasa setelah tawaf. Silakan masuk, Pak. Kasih ruang untuk yang lain bisa masuk, ibu-ibu. Silakan pelan-pelan. Ini bukit apa ini? Bukit Safa, ya. Di sini Safa, di sana Marwah. Tadi kita sudah sebutkan setelah membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dari yang dimulai oleh Allah. Artinya saya akan memulai sa'i dari bukit yang pertama kali disebut oleh Allah. Allah berfirman, Inna Safa, sesungguhnya bukit Safa. Disebut pertama kali bukit apa? Safa, baru bukit Marwah. Maka kita sa'inya dari Safa ke Marwah, karena itu yang pertama kali disebut oleh Allah. Dari sini, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, disunahkan kita menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah, kemudian membaca zikir. Halaman berapa? Saya nggak bawa pula buku. Bentar. Taib, yang bawa buku silahkan dilihat halaman 41.
Kita baca zikir, ikuti saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini zikir dibaca 3 kali. Setelah baca zikir ini, yang pertama berdoa dengan mengangkat tangan sembari menghadap Ka'bah. Angkat tangan, silakan berdoa apa yang mau kita minta. Tidak mesti bahasa Arab karena kita tidak dalam sholat. Doa yang paling baik adalah doa yang diucapkan oleh lisan dan doa yang diikuti oleh hati. Artinya betul-betul kita tahu apa yang kita minta kepada Allah. Ya, berdoa silahkan sampai tatkala kita anggap doa kita itu sudah selesai, maka kita baca zikir itu untuk kedua kalinya. Selesai tidaknya bukan ustadznya, karena ini sekali lagi bukan ibadah jamaah. Ya kan, doa ustadz sama doa bapak kan beda kan? Beda. Ustadz ada minta A, bapak minta B. Ya. Doa ibu dengan bapak, doa suami dengan istri kan berbeda. Nah gitu. Jadi setelah kita anggap selesai doa itu, maka kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Zikir yang kedua. Setelahnya kita kembali berdoa angkat tangan. Kita berdoa angkat tangan. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan untuk keluarga, tetangga, kerabat, negara yang tercinta. Kita berdoa terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala doa kita anggap sudah selesai, maka baca zikir yang untuk ketiga kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Taib. Selesai ini kita tak berdoa, karena zikir itu 3 kali. Pertama doa, kedua doa, ketiga tidak berdoa. Kita langsung bergerak dari Safa menuju Marwah. Ayo kita berjalan menuju Marwah. Tidak ada bacaan khusus. Silahkan berselawat, silahkan bertasbih, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah, di sini ada tanda 2 lampu hijau. Di sini bagi laki-laki disunahkan untuk berlari. Ya, di sini bagi laki-laki disunahkan untuk berlari. Kalau bisa kencang. Cuman sampai ujung nanti kita tunggu rombongan perempuan, jangan ditinggal. Lari kecil, Pak. Ya. Jadi kita di sini berlari. Ada beberapa zikir yang disunahkan untuk dibaca, kan tapi sebagian para ulama mengatakan bacaan Abdullah bin Umar di sini bagus untuk dibaca. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berlari. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya. Dan ini karena kita tawafnya nggak sempurna 7 putaran, ya insya Allah belum terasa. Tapi nanti kalau betul di sana lumayan lah terasa. Khususnya orang-orang kurus seperti saya. Itu kakinya lebih terasa panas. Panas kakinya. Tapi insya Allah Allah berikan kemudahan karena kita berada di tempat berkah. Ya. Jadi di sini antara 2 lampu hijau laki-laki disunahkan untuk berlari. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Tatkala masuk lampu hijau berikutnya, maka kita berjalan seperti biasa. Ustadz, kalau nggak lari gimana? Nggak apa-apa. Artinya kalau nggak sanggup jangan dipaksakan. Jalan saja nggak apa-apa. Karena yang penting adalah sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Kita lanjut.
menuju Marwah. Sampailah kita di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah ini, para jamaah, di Bukit Marwah ini kita melakukan sama seperti apa yang kita laksanakan dan lakukan tadi di Bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah sembari membaca zikir yang kita baca tadi 3 kali juga dan diselingi dengan doa 2 kali. Sama persis. Tapi sekali lagi di sini saya ingatkan supaya tidak lupa, nanti kondisinya bisa saja kita berhenti, bisa saja tidak di sana. Bisa saja kita berhenti berdoa, bisa saja tidak. Tergantung kondisi. Kadangkala aparat karena begitu banyak jamaah kita dilarang untuk berhenti di situ. Ya kalau seandainya tidak bisa kita baca itu ya sudah. Karena kalau kita berhenti ini membahayakan. Makanya nanti coba kita lihat tingkat mana yang kita bisanya nyaman. Karena ada berapa tingkat? Ada tingkat dasar. Kemudian lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kita akan lihat mana posisi lantai yang kita bisa nyaman beribadah. Walaupun semuanya akan fokus di lantai yang terlihat apanya? Ini, gunungnya, bukitnya, Bukit Safa dan Marwah. Tapi nanti kita lihat kondisinya. Jadi kadangkala aparat askar mengatakan, ayo haji. Suruhnya kita jalan terus. Karena tidak memungkinkan kita di situ berhenti karena jamaah semakin apa? Semakin banyak. Tapi kalau bisa kita berhenti, kalau tidak bisa sambil kita berjalan perlahan baca doa itu, walaupun mungkin kadangkala tidak sempurna, kita lakukan semampunya. Jadi jangan ustadz nggak baca, kita nggak baca. Ustadz baca, kita baru baca. Coba mulai difikirkan bahwa ibadah umrah ini adalah ibadah masing-masing. Ya. Jadi apa kita baca tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa. Kemudian baca kedua kali, berdoa. Baca ketiga kali, kita turun lagi menuju Safa. Safa Marwah berapa hitungan? 1 kali. Kan berbeda dengan tawaf kan? Tawaf Hajar Aswad 1 kali. Hitungannya jangan Safa 1 kali. Jadi 14 jadinya nanti hitungannya. Terlalu sah nanti ya. Capek. Abdul. Ya, Safa Marwah 1 kali. Marwah Safa 2 kali. Berarti kita berakhir di mana nanti yang ketujuh? Di Marwah. Setelah di Marwah, setelah sa'i selesai berarti rukun kok keempat? Rukun keberapa yang sudah selesai? Kelima. Loh, kok kelima? Ayo, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Hah? Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i. Berarti rukun ketiga selesai. Di buku selesailah dia. Tapi kita kasih tambahan, kita laksanakan rukun yang keempat, halak taksir, yakni memendekkan rambut. Saran saya untuk ibu-ibu kan bisa pribadi-pribadi. Saran saya ibu, bapak, ibu-ibu itu nanti potong rambutnya di kamar saja. Di kamar hotel. Gimana Ustaz? Enggak langsung, nanti enggak sah. Gitu. Ibu mau tahallulnya, mau motongnya seminggu kemudian pun enggak apa-apa. Tapi tetap ihram. Aturan ihram masih berlaku. Bapak misalnya, saya nggak mau tahallul sekarang, saya maunya sebulan lagi, nggak apa-apa. Tapi selama 1 bulan harus tetap menjaga aturan ihram. Nggak boleh pakai pakaian kecuali ini, ya. Tidak boleh apa lagi? Potong kuku, tidak boleh potong kumis, tidak boleh. Itu selama ihram. Makanya saran kita kepada ibu-ibu nanti waktu potong rambutnya di hotel saja. Itu lebih nyaman antar sesama. Silahkan nanti bawa gunting, ya. Nanti di kamar saling potong rambut masing-masing. Adapun bapak-bapak siapkan 10 real, nanti kita arahkan di tempat tukang cukur. Tempat tukang cukur. Biasanya di hotel-hotel itu, dalam hotel kita banyak.
atau mungkin di tempat khusus dekat Masjidil Haram juga banyak. Yang penting siapkan 10 real. Ya moga-moga bisa kita minta apa? Diskon. Ya mungkin kita kuranglah berapa? 7 real misalnya kita tawar kan? Alhamdulillah. Ya sisanya bisa untuk beli oleh-oleh. Taib, paham Bapak Ibu? Sudah selesai? Kita mau balik sana atau balik ke ruangan? Oh ruangan ya. Oke, selesai kita langsung menuju ruangan untuk tahallul ya. Bismillah.